Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyeme Serang Banten. Guys semua, maaf ya. Dalam 7 hari kemarin, Nyai belum sempat bikin video karena kenapa? Banyak pasien juga. Karena kan urusan Nyai bukan hanya penyakit, tapi juga masalah pekerjaan pasien yang bermasalah, masalah kehidupan, masalah traumatik, kadang juga yang permasalahan yang lainnya juga gitu, kayak penyakit, terus kemudian banyak yang kena santet, rukiah juga, terus rumahnya yang banyak negatif, minta rukiah juga, ya pokoknya banyak hal gitu. Jadi baru sempet bikin juga gitu. Karena kenapa Nyai kalau misalnya ada pasien itu Nyai nggak bisa videoin gitu, kayak nggak enak gitu. Karena kalau Nyai ngebenerin dari langsung gitu, itu semua paling kan pakai baju, tapi ini semua dari sini, ini semua nih sampai ke sini nih itu diperbaiki. Karena kenapa? Banyak saraf yang bermasalah, banyak saraf kejepit, banyak yang tulang remuk, banyak yang dia bekas kecelakaan. Jadi dalam kehidupan itu nggak mungkin nggak pernah jatuh, nggak mungkin banget. Karena kenapa? Yang namanya minim kepleset, karena Nyai pun sendiri pribadi itu pernah ngalamin gitu. Jadi yang namanya saraf kejepit itu tiap detik itu pasti itu satu. Kemudian kita kemanapun misalnya gitu namanya nempel, jadi kayak negatif itu sama seperti halnya kayak daki gitu. Kayak misalnya kita dakian gitu kan, kita misalnya udah lama gak mandi atau sehari itu keringatan kan daki keluar. Nah itu seperti daki, kalau Nyai bilang daki uka-uka kayak gitu, daki negatif. Nah itu numpuk ke badan, itu jadi berat gitu, badan tuh kayak berat gitu, dan biasanya diiringi dengan susah tidur gitu, dengan susah tidur. Belum lagi penyakit dikerjain orangnya, belum lagi nempelnya gitu, belum lagi penyakit hatinya, karena kebanyakan penyakit itu disebabkan oleh penyakit hati, yaitu traumatik di masa lalu, baik mungkin terhadap orang tuanya, baik dengan lingkungan sekitar gitu. Jadi itu yang harus dikeluarin dulu gitu. Sama kayak perihal stroke gitu, atau apa, pasti kebanyakan karena traumatik. Nah, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah like. Dan jika bermanfaat kan bisa ya, like, comment, subscribe, sharingnya ya, dan berbagi ke saudara kalian cara Nyai. Dan ini yang Nyai videoin itu dari hasil Nyai ngobatin pasien gitu kan. Oh caranya kayak gini. Nah Nyai tuangin di video gitu. Jadi biar kalian semua pintar, bisa ngelakuin semua di rumah. Dan kalau misalnya kalian ketika ketika melihat dari video-video Nyai kalian masih belum paham, kalian bisa berobat jarak jauh maupun secara langsung, baik masalah keperkasaan, masalah kewanitaan, baik itu impoten, diabetes, mati total, ejakulasi dini, lembek, baik dikenain santet maupun sipilis, batu prostat, pokoknya segala macam tentang masalah kelamin, dan juga pektai, terus bau aroma amis kelamin cewek gitu. Dan juga misalnya agar menjepit dan menggigit itu kalian bisa jadi seperti perawan lagi, pokoknya mantap jiwon. Dan juga perjaka lagi, kalian bisa berobat jarak jauh secara langsung, jarak jauh bisa ke WA-nya ke 081999348569 atau datang langsung ke sini ke Perumahan Taman Puri Indah Blok D4 nomor 27, Perumahan Taman Puri Indah, Ciracas, Serang, Banten gitu. Kali ini Nyai mau ngasih tahu tentang bagaimana sih ngatasin gula menumpuk gitu. Ya, karena gula menumpuk itu bisa nyebabin satu, pengentalan darah, kedua impoten itu mati total ya kelamin. Kemudian ketiga aroma amis. Jadi kalau benar-benar dia gula menumpuk udah menjadi diabetes, itu biasanya Nyai nyiumin aroma amis di badannya. Kemudian pipisnya berbau amis, dan kemudian maninya itu bau aromanya amis. Dan kalau misalnya cewek, ciri khasnya ketika dia head itu baunya amis banget gitu. Nah itu berarti fix dia gulanya numpuk, gulanya tinggi gitu. Dimanakah kadar gula itu numpuk gitu. Jadi kalian harus pahami dan gimana cara ngatasinya. Yaitu adanya di sini.
Ingat ini yang pengalaman Nyai, karena Nyai yang biasa benerin penyakit diabetes ke pasien, baik yang impoten gitu. Jadi alhamdulillah atas karunia Allah itu abu amisnya hilang dan impotennya dia jadi tegak lagi, yang udah belasan tahun dia nggak bisa berdiri, dan kemudian aroma amisnya pun hilang kalau yang cewek gitu. Dan juga jadinya darah lancar nih. Jadi kas darah lancar kayak gini nih tuh. Nih ketika gini tuh kental ya. Nah ini Nyai nih. Nah, itu ini adanya. Ini kan pusar nih. Nih ini kan pusar kalian nih. Kalian pegang. Nah ini adanya berapa senti sampai ke sini. Nih lipatan perut. Nih lipatan perut. Nah ini kalian pegang. Nih dari tadi ini nih ya. Makanya kenapa kalau diabetes kadar gula numpuk itu pipisnya juga nggak enak, keruh, ginjal juga masalah, jantung masalah, pokoknya yang numpuk itu jadi nyumbat ke semua organ guys. Ini kan giniin, nih kalian pegang aja gini, ya, ini nyumbatnya di sini nih. Biasanya itu terjadi sama orang yang sering kerjanya duduk aja, jadi duduk kan berjam-jam gini kan, duduk berjam-jam, ini numpuk. Nah kadang terus ini begini, nah ini kan melipet nih, numpuk di sini semua. Nah ini kalian giniin. Nih, ini kalian remes-remes. Nih, ini gini. Nih. Nih, pokoknya nih sampai kayak gini, tuh. Sampai dianya ngenteng. Tuh. Sama, Nyai pun begitu, bisa numpuk karena Nyai kan duduk aja. Nih. Pelan-pelan ya. Jadi pipis kalian juga lancar, nyaman. Nih diginin, nih pas lipatan perut, ini pusar, dia sampai ngenteng. Jadi kalian nggak perlu minum obat gitu. Dan kemudian cara praktisnya lagi, saraf lutut itu harus stabil. Jadi di sini semua stabil. Nih itu cara satu kan tadi yang gini, cara dua gini, kalian gerakin gini, gerak jangan di tempat, lutut sejajar dengan perut nih. Nah ini cara tuh bunyi kan, naik kan, krek gitu. Nah itu ngestabilin semuanya. Nah ini pun jadi empuk tuh. Nih guys tuh. Tuh. Nanti kalian kerasa deh krek, bunyi di sini. Itu semua jadi ngelancarin ini. Kunci inti di sini nih, segitiga ini nih. Kunci inti nih. Gula numpuk dan apapun numpuk di sini nih. Nah, sampai berapa kali Nyai gitu kan? Sampai kalian nyaman, nanti kalian ngerasa sendiri kok gitu. Bisa juga dilakuin tiap hari atau seminggu sekali gitu. Jadi karena kenapa tiap detik saraf lutut itu masalah. Jadi kalau saraf lutut masalah, semua organ akan masalah. Ini ya. Tuh. 2 atau bisa caranya gini. Tuh. Nyai bunyi kan krek gitu, dan kentut nanti kentut tuh tau nggak guys, Nyai meraktekin itu bener-bener Nyai meraktekin banget, dan ke badannya pun nyaman. Dan kemudian tiga gini, kalian kaki nih kaki dikangkangin gitu kan, nih itu dikangkangin tuh. Nah kemudian gini satu-satu juga bisa, gini juga bisa dilebarin. Waduh, air Nyai habis nih. Tapi lebih yang ini tadi yang kayak gitu, yang gerak jalan itu sama gue sepeda. Ini kayak ini nih kan, ini kan lutut nih gini. Oh, kayak gue sepeda, lututnya pun seperti itu, nyaman. Dan satu hal lagi, ketika kalian melakukan gerakan tadi, napas pun kayak enak banget. Ini nggak ngep di sini tuh. Nyai pun ngerasain tuh kan, tuh lega ini, lega banget. Itu semua organ guys. Kalian bisa ngikutin, aduh itu
Kalau kalian bener ngikutinnya pelan-pelan caranya, alhamdulillah insya Allah kadar gula kalian stabil. Kalau kadar gula kalian stabil, semua akan stabil dan kulit akan gini, sepertinya itu. Tuh, ini ciri darah stabil. Tuh, sekel tapi nggak kental gitu. Nih, cirinya darah kental kalau misalnya kadar gula tinggi biasanya dia pas digini dia berundak. Ini enggak tuh. Tuh. Ini artinya darah lancar tuh. Tuh. Tuh, gini guys. Coba kalian bisa gini. Berundak-undak gitu berarti darah kalian kental gitu. Ya, pokoknya kalau bau amis aja itu bener-bener diabetes. Tapi kalau kalian divonis diabetes tetapi kalian nggak mencium aroma amis, ya kan? Pipis pun tidak amis, berarti itu fix kalian ada penyakit di luar medis. Ya, bisa jadi kesambet, bisa jadi ada apa? Dikerjain orang, di kelamin atau di sini. Nih, kalau dikerjain orang di sekitar pinggang dan kelamin itu biasanya kadar gula jadi tinggi. Jadi coba kalian perhatiin. Apa namanya badan kalian mulai sekarang gitu. Jadi kalau misalnya pengobatan jarak jauh, oh gimana caranya yang kok tahu orang itu diabetes atau enggak atau gimana? Jadi kalau dari jarak jauh, itu kecium. Misalnya kalau nyiumin bau amis, oh, maaf kadar gulamu tinggi ya, kayak gitu. Jadi tanpa dia harus jabarin, tahu nih lihat tuh, keringetan tuh. Oh iya inget, orang dengan kadar gula tinggi, kadar gula numpuk, jarang keringetan. Kalau keringetan terus tuh. Tuh. Semua ini pipi semua lengkap. Itu keringetan. Pokoknya ingat, dia yang kadar gula tinggi biasanya jarang berkeringat. Jadi darah kental. Nah, moga kalian bisa pahamin dan bermanfaat, ditelitik bener-bener yang disimak yang cara Nyai. Alhamdulillah insya Allah kalian juga bisa sehat semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Terima kasih atas attentionnya ya. Salam kebelimpahan energi positif dan kalian semua berada di gelombang alfa, yaitu nyaman, bahagia, dan senyum.